Pertama, terima kasih. Saya mendengarkan tadi mulai dari Bang Faisal, lalu kemudian Mas Ikrar, dan tentu saja Kang EF. Saya mencoba untuk tidak mengulangi ya apa yang sudah mereka sampaikan, tapi saya kira yang pertama yang paling jelas dilakukan oleh Presiden kita saat ini adalah tentu saja merusak yang namanya bangunan demokrasi dan konstitusi. Bahkan sesungguhnya saya kira apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya sudah memenuhi konstruksi bahwa sebenarnya dia sudah melanggar sumpah dan jabatan yang pernah dia sampaikan gitu. Karena sumpah dan jabatan itu sesungguhnya adalah ikut pada langgam konstitusi, bukan kemudian mencoba merusak konstitusi. Tapi beginilah ya, kalau kita mau lihat secara keseluruhan, saya kira dosa ini tidak sepenuhnya dosa Jokowi juga. Saya mengatakan tidak sepenuhnya dosa Jokowi, karena saya kira di belakang Jokowi ada partai-partai yang sekian lama, ya, yang sekian lama memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan itu. Jadi ada semacam pembiaran, omission untuk membuat Jokowi menjadi seperti itu. Saya tidak percaya, ya, seperti Kang EF tadi menyampaikan, saya kira saya tidak percaya ada seorang yang baru dari Solo masuk Jakarta tiba-tiba punya kemampuan untuk menguasai Indonesia secara cepat. Andai kata tidak diberikan perlindungan selama ini oleh banyak partai. Ya, maka saya kira saya setuju dengan Kang EF dalam artian ini saatnya menagih janji partai. Ini saatnya menagih utang yang sudah diberikan oleh partai, dan sekian lama sebenarnya partai memberikan kesempatan atau membiarkan Jokowi melakukan itu. Caranya tentu saja saya kira tadi sudah disampaikan, saya setuju dengan Kang EF. Caranya tentu saja adalah melalui ranah pemilu. Saya selalu menyampaikan bahwa yang namanya pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional. Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional. Secara teori ketatanegaraan dan ilmu politik, saya kira sama mengamini itu. Bahwa yang namanya pemilu adalah kudeta yang paling konstitusional. Tidak ada orang yang bisa ditangkap karena menggunakan hak suara di dalam pemilu. Maka saya kira yang harus kita lakukan adalah mengagregasi kesadaran bersama untuk mengatakan tidak kepada Jokowi, tidak mengatakan sekondan atau orang yang kemudian didorong oleh Pak Jokowi, termasuk mengatakan tidak kepada partai-partai yang mendukung Jokowi dan membiarkan Jokowi melakukan ini. Saya kira ini saatnya hukuman publik itu ada. Ini saatnya kita memberikan teguran berdasarkan suara yang kita punya. Ya. Satu itu saya kira. Jadi, nah yang kedua saya kira ini bukan sekedar urusan elektoral saja. Sampai saat ini Mahkamah Konstitusi sebenarnya masih menyidangkan satu permohonan. Permohonan yang dilakukan oleh Mas Denny dan saya, yaitu permohonan untuk membatalkan putusan 90 yang kemarin ribut-ribut itu dengan cara yang lebih formil. Jadi bedanya dengan yang kemarin itu, putusannya ini kita minta bahwa sebenarnya proses putusan 90 yang heboh di MK itu dilakukan MK secara tidak benar, dan buktinya kan ada. Buktinya adalah putusan MK itu sendiri yang mengatakan bahwa putusan itu diambil dengan tidak benar. Nah, artinya besar, kecil, peluang, dan lain sebagainya masih tersedia ruang untuk melakukan koreksi secara hukum. Kalau tadi kita melakukan koreksi secara politik melalui surat suara, melalui kotak pemilihan, dan melalui proses kepemiluan, maka saya kira proses-proses hukum tetap harus dilakukan, tetap harus digaungkan, tetap harus dicobakan. Berat atau tidak, saya kira itu soalan lain. Ya.
punya implikasi atau tidak, itu bisa soalan lain. Kita bisa perdebatkan kemudian. Tetapi paling tidak, upaya itu masih terus diambil. Dan harus, menurut saya tetap harus dilakukan. Yang ketiga, ini saatnya, kalau tadi politik kepemiluan saya kira harus kita lakukan untuk menegur kandidat dan orang yang bermasalah, maka saya kira yang tidak kalah penting adalah membersihkan ruang pertarungannya. Membersihkan ruang pertarungan ini dalam artian KPU harus dipurifikasi, Bawaslu harus dipurifikasi. Karena ada kesan menurut saya KPU dan Bawaslu sudah menjadi pihak. Ya, sudah menjadi pihak. Dan saya kira pemilu tidak akan bisa berjalan fair kalau kemudian wasit ikut menjadi pemain. Nah, saatnya menurut saya kita teriakkan juga, jadi sasaran tembak masyarakat sipil pada saat yang sama bukan hanya diarahkan ke surat suara, tetapi pada saat yang sama juga kita arahkan kepada partai-partai. Ya, tadi saya sudah bilang menagih janji, menagih utang yang mereka lakukan. Plus pada saat yang sama harus kita arahkan kepada penyelenggara, termasuk pemantau, termasuk pengawas Bawaslu-nya. Nah, caranya banyak, bukan seperti yang disampaikan oleh Kang EF, membuat menguatkan kembali atau membentuk yang namanya mekanisme pengawasan, membentuk yang namanya pengawasan independen, pemantau pemilu dan lain-lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama melakukan kritik, melakukan upaya hukum termasuk terhadap kacaunya KPU dalam melakukan proses pemilihan ini. Ya. Nah, itu harus dilakukan. Saya kira apa yang dilakukan teman-teman Netgrid, teman-teman Perludem itu harus didukung karena mereka juga mempermasalahkan begitu banyak hal-hal yang dilakukan KPU secara tidak benar dan tidak pas. Termasuk ketika begitu lamban, bahkan tidak memerdulikan putusan Mahkamah Agung soal 30% perempuan, tapi pada saat yang sama lebih cepat untuk tanggap pada putusan MK soal pencalonan Gibran. Dan itu membuktikan sebenarnya bahwa KPU tidak punya sense yang cukup di tengah. Maka kalau yang ketiga ini saya ingin mengatakan bahwa untuk menjaga proses pemilunya berjalan, maka ruang pertarungannya harus dipurifikasi, harus dibersihkan. Dan lagi-lagi, mau tidak mau, saya kira ini tugas kita semua untuk membersihkan ruang pertarungannya. Yang keempat, saya mau mengajak juga teman-teman sekalian dan kita semua untuk membersihkan ruang proses kontestasi yang akan diikuti dengan politik keuangan, termasuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi misalnya bagi susu ataupun kemudian bagi-bagi BLT dan lain-lain sebagainya. Saya kira langkah yang paling mungkin harus kita lakukan adalah mendidik masyarakat dan kita semua bahwa apapun itu, apapun yang diusulkan, sebenarnya itu bukan bagian dari keuangan, uang langsung bapaknya Gibran, bukan uangnya Jokowi, tapi itu adalah uang negara. Itu adalah pajak kita semua, pajak-pajak kita secara kolektif yang dikumpulkan oleh mereka, lalu kemudian harusnya memang kembali ke rakyat dalam bentuk apapun itu. Mau bentuknya BLT silahkan, mau bentuknya sembako silahkan, mau bentuknya mau bentuknya adalah bantuan langsung tunai silahkan. Tetapi jangan pernah itu dikonversi di otak kita semua bahwa itu adalah kemurahan hati dari presiden dan dari orang yang akan didukung oleh presiden. Saya kira saatnya membersihkan anggapan di publik bahwa yang namanya uang-uang itu adalah uangnya Jokowi. Nggak bisa loh. Bahkan harus betul-betul diperhatikan bahwa itu adalah bantuan yang diperoleh sebenarnya dari kita semua. Dari uang pajak, dari uang yang kita kumpulkan melalui sebuah proses yang panjang. Nah, yang kelima, begini Mas
Bang Ikrar dan Bang Faisal, saya kira saatnya kita harus mendorong partai politik untuk sekurang-kurangnya ya, kalau memang masih meragukan proses atau seperti yang dijelaskan Kang EF tadi, tidak terlalu berani barangkali atau masih berhitung untuk melakukan proses impeachment, maka sekurang-kurangnya menurut saya harus kita dorong untuk memincangkan Jokowi. Apa yang saya maksud dengan memincangkan Jokowi adalah melakukan proses pembatasan penggunaan kekuasaan negara untuk cawe-cawe dalam proses pemilu. Semacam lemdak misalnya di beberapa negara yang menggunakan itu, seperti Angola, Amerika, dan beberapa negara yang menggunakan sistem presidensil. Saya kira ada menariknya sekarang kalau kita mendorong ya kesepakatan kolektif negara kita untuk mengatakan Presiden Jokowi atau Bapak Joko Widodo itu tidak boleh lagi menggunakan semua kewenangannya secara serampangan. Baik kewenangan gonta-ganti jabatan, baik kewenangan untuk kocok ulang posisi-posisi tertentu, maupun kewenangan untuk melakukan sesuatu dalam kaitan dengan keuangan negara. Karena saya kira ini hal yang paling kosong pernah kita lakukan. Kita nggak pernah mengatur sedikit pun soal lemdak atau memincangkan presiden ini. Bahkan saya kira pemilihan pilkada lebih pincang. Calon kepala daerah, seorang kepala daerah tidak terlalu bisa memainkan politik uangnya sebenarnya, karena ada pasal dalam undang-undang yang melarang melakukan itu. Tapi di tingkat pilpres nyaris tidak ada pembatasan apapun. Maka saya kira tagihan kita ke partai, kalau memang hitungannya masih kurang atau belum terlalu berani atau masih berhitung dengan konsep krisis konstitusional untuk menuju ke arah impeachment, maka sekurang-kurangnya harus ada kesepakatan partai, ya, khususnya partai-partai yang sekarang berhadapan dengan Jokowi, untuk menggalang kekuatan bersama untuk memincangkan seorang presiden. Kita bisa belajar dari banyak negara, kita bisa membangun konstruksinya, bahwa di Indonesia ada kebutuhan untuk melemdakkan seorang presiden. Ya. Apalagi karena kelihatan cawe-cawenya memang ketinggian. Bahkan dia pernah mengakui sendiri bahwa dia menggunakan aparat negara untuk melakukan cawe-cawe itu. Nah, ini yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa ini alat uji kita juga kepada partai-partai. Seberapa serius sebenarnya partai mau melakukan perbaikan, mau mengikatkan diri pada rakyat untuk mendorong perubahan dan melawan apa yang disebut Kang EF tadi, misalnya adalah melawan otoritarianisme yang dibangun oleh Jokowi. Bahwa itu otoritarianisme saya kira clear, kita semua tahu itu. Modelnya neo, modelnya bisa adalah autocratic legalism, modelnya adalah bisa dalam konteks berbeda, tapi saya kira itu clear adalah bagian dari permainan politik otoritarianistik. Dan karenanya kita harus menagih partai ini. Saya terus terang Kang EF, Bang Ikrar, dan Bang Faisal, saya agak khawatir dengan pragmatisme partai. Saya agak khawatir dengan pragmatisme partai. Jangan-jangan mereka misalnya mau mendukung satu dua hal, tapi pada saat yang sama mereka masih berhitung kalau masuk ke putaran kedua. Mas Zainal bisa diperpadat? Ya, terakhir ini, masuk putaran kedua. Saya selalu khawatir itu. Yang saya khawatirkan adalah pragmatisme partai untuk kemudian masih berhitung di putaran kedua. Tidak ada jaminan upaya untuk kemudian menegasikan atau menghilangkan politik otoritarianisme Jokowi. Atau jangan-jangan karena memilih akan berbarisan yang sama dengan pemenang, ya bisa jadi kemudian partai-partai akan berbelok. Saya kira tagihan ini harus kita dengungkan terus. Kenapa? Karena ancaman di ujungnya tentu saja adalah pembajakan terhadap konstitusi kita, pembajakan terhadap demokrasi kita, dan pembajakan terhadap kehidupan berbangsa kita yang saya kira sudah sangat jauh. Saya ingin menutup dengan ucapan sederhana bahwa ini saatnya. Ya, saya kira ini saatnya. Pemilu memang tinggal 60-an hari.
tetapi kita punya tenaga, waktu, kesempatan yang lebih dari cukup untuk melakukan perlawanan. Perlawanan bisa dilakukan oleh kita, siapa saja, dan kapan saja, ya, selama itu dilakukan secara kolektif. Kolektivitas menurut saya adalah kewajiban, karena biar bagaimanapun masyarakat sipil punya kewajiban banyak untuk melakukan sesuatu, tetapi partai-partai juga harus ikut ada di dalamnya, teman-teman buruh, mahasiswa, dan lain-lain sebagainya untuk melakukan itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Zainal.